kita langsung ke transaksi nomor 1, yaitu Pak Agung membuat sebuah bengkel pribadinya ya. Dia kerjakan sendiri tanpa dibantu seorang karyawan. Yang pertama, Pak Agung menanamkan modalnya berupa uang kas sebesar 10 juta. Mari kita untuk memasukkan ke transaksinya. Kita namanya analisis dulu ya. Pak Agung menanamkan modalnya, berarti modalnya adalah kas sebesar 10 juta. Jadi ada dua segmen. Yang pertama, segmen aset masuk ke dalam kas sebesar 10 juta. Kemudian segmen modal besar 10 juta. Seperti ini. Kemudian yang kedua, Pak Agung menyewa ruko dengan harga per tahunnya 7 juta. Nah, segmennya yang pertama yang di aset masuk ke dalam sewa dibayar di muka. Kita catat saja, kenapa masuk ke dalam sewa? Karena sewa ruko termasuk mempunyai nilai yang tahan lama, sehingga bisa dicatat dalam aset. Tapi kalau nilainya tidak lama, maka dicatat sebagai biaya atau beban ya. Kita masuk 7 juta disewa dibayar di muka. Nah, karena ini enggak mengurangi modal karena bukan biaya, maka 7 juta ini sebagai pengurang kas. Kita catat sebagai pengurang kas. Kita kurangin langsung. Ini tulis lagi. Nah, perlu teman-teman ketahui semuanya sebelum kita melanjutkan ke transaksi selanjutnya. Alangkah lebih baiknya kita perlu cek ya, apakah segmen aset, hutang dan modal itu seimbang, maksudnya nilainya itu sama. Kalau misalkan sama, berarti transaksi bisa dilanjutkan. Akan tetapi kalau misalkan nggak sama, maka coba koreksi dulu, cek apa yang salah dalam nilainya. Karena ini udah sama, maka kita lanjut ke transaksi nomor 3. Pak Agung membeli mesin pengisi ban sebesar 2 juta secara kredit dengan pembayaran pertama cuma DP 500.000. Itu maksudnya Pak Agung membeli mesin, dia langsung DP, enggak langsung angsuran. Angsurannya di bulan berikutnya. Jadi cuman bayar DP doang. DP-nya 500.000. Ya, berarti segmennya apa? Kalau masuk aset, maka masuknya ke aset peralatan. Nah, masuk peralatan 2 juta. Benar 2 juta. Sebenarnya karena sudah membayar 500.000, maka yang benar adalah 1.500.000. Masih tetap ya, peralatan 2 juta, tetapi karena ini ada pembayaran pertama DP, berarti 500.000 ini dikurangkan ke dalam kas ya. Jadi utangnya cuman 1.500.000 kan. Untuk bulan selanjutnya utangnya cuman 1.500.000. Kita masukkan ke peralatan, tetap ya nilainya mesin sebesar 2 juta. Ini baru awal, tapi kita buat transaksi yang agak rumit ya, maksudnya biar kita tahu gambaran sebuah perusahaan berjalan itu seperti apa. Karena ini ada DP 500.000, maka sebagai pengurang kas 500.000. Kemudian dalam hutang dan modal masuknya ke segmen hutang, karena hutang bulan depan cuma 1.500.000 karena sudah terbayarkan untuk DP.
Kita cross check lagi ya. 3 juta kurangi 500.000 pada 2.500.000. Kemudian peralatan nilainya 2 juta, sewa nilainya 7 juta, tulis berapa semuanya, 11.500.000. ini 10 juta, tulis nah 10 juta nilainya 11.500.000, berarti sama ya. Kita lanjutkan. Pak Agung membeli peralatan servis motor sebesar 1.500.000 ya, berarti masuk ke peralatan juga. 1.500.000. Ada 1.500.000 itu beli secara cash ya. Di sini masih belum ada tambahan, jadi saya tambahin secara cash. Berarti sebagai pengurang cash 1.500.000 dikurangkan dulu 1 juta. Ini 2 juta, salah ya, ditambah 2 juta berarti 3.500.000. dan ini 7 juta. Ini 1.500.000 sama ini 10 juta. Karena masih balance sama, kita lanjutkan lagi. Pak Agung membeli token listrik sebesar 100.000. Nah, kalau token ini sebenarnya masuk ke ada akun tersendiri. Karena kita masih pemula, maka listrik ini kita anggap sebagai biaya ya. Untuk biaya pengurang kas besar 100.000. Kemudian ke segmen berikutnya, kita langsung ke segmen berikutnya, modal juga dikurangkan 100.000 karena juga termasuk pengurang modal. Kita jumlahkan 900.000, 3.500.000, 7 juta, ini 1.500.000, ini 9.900.000. Jangan lupa kita tambahkan lagi untuk cross checknya. Ini berapa? 11.400.000. Ini juga sama 11.400.000. Kita lanjutkan. Pak Agung memperoleh pendapatan atas jasa servisnya sebesar 1 juta di 15 hari pertama dan 1.700.000 di 15 hari kedua. Berarti kita ada 2 segmen ya, tapi 2 segmennya bersamaan, cuman beda tanggal saja. Berarti segmennya apa? Pendapatan ya. Sebenarnya kita balik ke nomor 5. Ini mas sebenarnya ada tambahan kalau bisa ya, untuk teman-teman ya, karena saya lupa tambahan biar jelas. Karena 5 ini token listrik, berarti kita catat aja ini biaya listrik jelas. Kita catat saja sini sebagai biaya listrik, karena kolomnya juga kurang ya, makanya saya tambahin sendiri. Kemudian nomor 6 lanjut. Ini pendapatan bertambah 1 juta. Kita bertambah untuk gasnya bertambah 1 juta. Ini pendapatan servis ya. Kemudian masuk ke segmen modal, juga bertambah di modal 1 juta. Jadi untuk pendapatan bertambah di 2 segmen, yang pertama bertambah di kas, yang kedua bertambah di modal. Kita jumlahkan.
nih ya, ini 12.400.000, ini juga harus sama. Rp1.900.000 tambah 3.500.000 tadi berapa? 5.400.000 tambah 7.000 12.500.000 sudah pas ya. Nah, semakin kesini semakin rumit, tapi kita nikmati saja. Pak Agung mengambil keuntungan 1 juta. Kita belum selesai ini karena ada 2 segmen ya. Kita lanjutkan lagi untuk nomor 6, masih ada lagi. Dan yang kedua ada pendapatan lagi di 15 hari kedua 1.700.000 di 15 hari kedua. Kita tambahkan lagi 1.700.000, kita tambahkan. Kemudian tambah ke modal juga 1.700.000 ya, kita jumlahkan 1.900.000 tambah 1.700.000 sama dengan 3.600.000 ya, 3.600.000. Ini sama, ini juga sama, ini utang masih, ini 11 juta, salah, ini 12.600.000 kita jumlahkan ke dalam segmen 10.500.000 tambah 10.500.000 tambah 3.600.000 seperti 14.100.000. Ini 13 juta, 14.100.000 sama ya. Kita lanjutkan nomor 7. Pak Agung mengambil keuntungan 1.500.000 untuk keperluan pribadinya. Bukan mengambil keuntungan, maksud saya mengambil dari jumlah pendapatan yang tadi ya. Kalau keuntungan mungkin masih belum kelihatan keuntungannya berapa. Oke, kita lanjut. Mengambil keuntungan berarti pengurang kas. Ini kan sebenarnya sama seperti beban ya. 1.500.000 modal juga kurangi, tadi 3.600.000 kurangi 1.500.000 ini 100 kurangi ya, maaf ya suaranya agak ganggu soalnya tetangga muter musik jadi semoga aja nggak copyright, nggak kena. Oke, kita lanjutkan. Ini 3.500.000 7 juta 1.500.000 ini 12.600.000 kurangi 1.500.000 berapa? 11.100.000 kita jumlahkan 12.600.000 ini sama 12.600.000 ya. Kemudian yang terakhir ke-8, Pak Agung membayar sampah 25.000 dan air 30.000. Ini juga sama, ada 2 transaksi dalam satu nomor ya. Yang pertama ini pencatatan biaya untuk masuknya berarti ke aset, berarti pengurang kas yang diutang dan modal berarti sebagai pengurang modal. Kita ke pengurang kas dulu ya. Ini juga catat dulu, jangan lupa brief namanya. Jadi ke transaksi nomor 7 berarti masuknya ke brief. Kemudian uang sampah 25.000
kita jadiin satu aja langsung. Rp30.000 air ini juga sama ya. Oke, kita langsung kurangi 2.500.000 kurangi 55.000 berarti berapa? 2.045.000 ya. 2.045.000 ini 3.500.000 ini 7 juta, ini 1.500.000 tetap, kemudian 11.100.000 kurangi 55 11.045.000. Oke, transaksi udah clear. Sekarang kita hitung untuk balance-nya apakah sama atau tidak. Kalau misalkan tidak sama ya berarti gagal. Kita harus mengulangi lagi, cross check lagi apa yang salah. Jadi kalau misalkan nggak balance ya kita harus cross check lagi, wajib. Kalaupun balance pun sebenarnya bisa dilanjutkan, tetapi nggak bisa dikatakan bahwa transaksi itu benar ya. Balance saja nggak benar, apalagi nggak balance. Kita lanjutkan 2,5 3.500 seperti 12.545 terus di mana? Di sini aja wis. 12.545.000 ini sama 12.545.000 udah balance ya. Ini udah balance berarti tandanya transaksi bisa dilanjutkan. Tapi karena ini masih bersamaan dasar akuntansi, maka kita alangkah lebih baiknya tahu alur dari pembukuan akuntansi itu seperti apa. Jadi kalau dalam pembukuan tuh transaksi pembuatan awalnya itu bukan di persamaan dasar akuntansi, tetapi di jurnal umum, kemudian ada input ke buku besar dan kemana-mana ya istilahnya. Jadi ini untuk penggambaran awal apakah akuntansi itu ya. Jadi seperti itu. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, dari pengajaran saya, dari tutur kata saya, ya mungkin kalian semua dapat mengambil manfaatnya. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan selalu menonton channel saya. Kalaupun suka bisa di like, kalaupun nggak suka bisa di dislike ya. Dan juga jangan lupa diberikan komentar yang membangun. Untuk selanjutnya silakan teman-teman subscribe channel ini untuk menyatakan bahwa teman-teman mendukung saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.